Pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azariat, mahasiswa UI Syarif Hidayatul Jakarta dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas suatu tindak pidana korupsi yang cukup menggemparkan Indonesia, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola pengelolaan minyak mentah dan kilang di PT Pertamina pada tahun 2018 sampai 2023. Tema ini berkaitan dengan korupsi, gerakan anti korupsi, dan clean governance, yang hal tersebut sangat penting terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di saat sekarang ini. Nah, kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Februari 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero, anak perusahaan dari Pertamina, serta beberapa kontraktor kerjasama atau KKKS selama periode 2018 sampai 2023. Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses ekspor dan impor minyak mentah, pengadaan bahan bakar melalui pihak perantara atau broker, serta dugaan praktik markup harga yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Kasus ini terjadi di lingkungan PT Pertamina yang merupakan badan usaha milik negara di sektor energi. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan telah menetapkan sejumlah tersangka yang berasal dari kalangan pejabat Pertamina maupun pihak swasta yang diduga terlibat langsung dalam praktik ini. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai hampir 200 triliun, sehingga menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani di Indonesia. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi itu tidak hanya terjadi karena adanya niat dari individu tersendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konsep clean governance, terdapat beberapa prinsip-prinsip penting yang harus ada, seperti transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan pengawasan yang independen. Namun pada kasus korupsi ini, prinsip-prinsip tersebut diduga tidak dijalankan secara maksimal. Apabila proses pengadaan dan perdagangan minyak dilakukan secara terbuka, diawasi secara ketat, serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, maka peluang untuk terjadinya korupsi atau penyimpangan itu dapat diminimalkan. Kasus ini memberikan dampak yang sangat luas dan sangat besar, selain menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Seperti korupsi ini di sektor energi ini dapat mempengaruhi anggaran negara, mengurangi efisiensi pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN maupun pemerintah. Lalu, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah kasus serupa seperti ini. Yang pertama, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan transparansi melalui digitalisasi seluruh proses pengadaan sehingga masyarakat dan lembaga pengawasan dapat melakukan kontrol secara lebih efektif. Yang ketiga, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera. Yang keempat, memperkuat peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian demi memberantas tindak pidana korupsi ini. Yang kelima yaitu menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini agar terbentuk budaya integritas di lingkungan masyarakat luas. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, saya berpendapat bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah saja atau aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara kita. Kita dapat memulai dari hal-hal kecil, hal sederhana seperti bersikap jujur, tidak melakukan kecurangan, menaati aturan, serta berani menolak dan melaporkan praktik korupsi apabila menemukannya. Saya percaya bahwasannya apabila nilai integritas itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean governance akan semakin mudah dicapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina menjadi pengingat bahwasanya korupsi itu dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luas bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip clean governance dan penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabel.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.